lanjutkan sedikit. Ini ada waktu 15 menit. Saya mau mengatakan tentang bahan ajar, konsep saja ya. Konsep saja. Setelah itu baru Bapak Ibu bisa istirahat ya. Sudah saya kirim file 3 ya. Ya. Bahan ajar sama ya. Sudah saya kirim ke WhatsApp. Kira-kira filenya seperti ini. Ya, filenya kira-kira seperti ini. Ya. Sudah ya Bapak Ibu ya, kira-kira seperti ini. Nah, ini teori, tapi teori itu mengandung filosofi ya. Filosofi itu penting ketika membuat konsep. Ibu kan disuruh membuat bahan ajar kan ya, ya kan, bahan ajar. Sebenarnya bahan ajar itu apa saja sih? Jadi bahan ajar, jadi kayak gini. Evaluasi itu bisa disebut sebagai measurements, evaluasi bisa disebut sebagai assessment, evaluasi bisa disebut sebagai evaluasi sendiri, dan evaluasi bisa disebut research ya. Sama dengan bahan ajar. Nah, bahan ajar itu sebenarnya disebut apa gitu. Bahan ajar bisa disebut sebagai buku ajar, bisa disebut sebagai diktat, bisa disebut sebagai handout, bisa disebut sebagai modul, bahkan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kemarin pada saat P3 Ibu itu disuruh membuat apa? Bahan ajar. Disuruh buat bahan ajar. Bentuknya apa? Bentuknya apa? Ajar bentuknya apa? Pertanyaan saya gitu. Apa bentuknya? Modul kah? Handout kah? Buku ajar kah? Diktat kah? Yang harus? Yuk, apa? Nah, ini. Nah, ini pertanyaan filosofi nih, Pak. Pertanyaan mendasar. Pak, coba apakah ada yang masih ingat kemarin? Nah, coba. Sebenarnya bentuknya bahan ajar apa sih sebenarnya? Coba, saya ingin tahu. Ibu kemarin mengerjakan kan? Sudah membuat? Iya, Bapak, sudah membuat. Yang sudah diupload itu bahan ajarnya itu bentuknya apa? Bentuknya. Itu kan sudah ada ditayangkan. Sudah ditayangkan tuh. Bahan ajar bisa berupa buku ajar, bisa berupa diktat, bisa berupa handout, bisa berupa modul dan seterusnya. Nah, kemarin Ibu membuat bahan ajar tuh bentuknya apa? Berupa apa? Berupa buku ajar. Betul? Iya, betul. Iya, Pak. Seperti buku. Iya, berarti buku ajar kan ya? Iya. Iya. Udah gitu aja jawabannya, gampang kan? Gak berbentuk punya saya. Gak berbentuk. Nah, ketika membuat buku ajar, ya, jadi sekali lagi ini filosofi juga. Ketika Bapak Ibu sudah menentukan bahan ajarnya, bentuknya buku ajar, maka kita harus mengikuti mekanisme membuat buku ajar. Kita harus tahu formatnya buku ajar. Kita harus tahu mekanismenya dan substansi buku ajar. Ketika kita bahan ajarnya modul, maka kita harus mengikuti mekanisme modul, substansi modul, ya kan? Betul? Ketika bahan ajarnya kita handout, maka harus mengikuti mekanisme handout seperti apa, ya, prosedur handout seperti apa, seperti itu. Nah, ketika Bapak Ibu sudah menjatuhkan pilihan bahan ajarnya berupa buku ajar, maka Ibu harus mengikuti mekanismenya, formatnya. Nah, sekarang formatnya seperti apa? Ini Bu formatnya, sistematikanya bahan ajar. A. Peta konsep, pendahuluan, isi pokok bahan ajar, tugas dan latihan, rangkuman, evaluasi, glosari atau sinerai, dan daftar pustaka. Ini minimal standar di dalam konstruk bahan ajar. Seperti apa contohnya? Ini sudah saya berikan di sini. Bapak Ibu bisa copy tuh, bisa pelajari, bisa download di WhatsApp.
Itu aja sebenarnya yang mau saya terangkan 15 menit. Contoh misalnya ada peta konsep. Kayak apa peta konsep? Ibu menjelaskan di sini dalam bentuk diagram alur boleh. Ini kelas, ini tema, definisi kelas, struktur kelas, ini adalah subtema. Kemudian struktur kelas ada subtema lagi, ada lagi. Nah, inilah yang disebut dengan peta konsep. Ya, ada di mana? Ada di sistematika peta konsep. Yang kedua, pendahuluan. Apa pendahuluan isinya? Nah, ada deskripsi umum, ada kompetensi dasar, ada IPK. Nah, semuanya tinggal copy paste di RPP kan? Kompetensi dasar, IPK, syaratnya apa, petunjuk penggunaan kalau memang modul, tulis modul. Kalau misalnya bahan ajar, petunjuk penggunaan bahan ajar. Kalau misalnya nanti ada LKP, ini dan seterusnya ya. Ada tujuan umum, ada tujuan khusus. Itulah yang dimaksud dengan pendahuluan. Nah, ini minimal sebenarnya. Ibu boleh kembangkan, silahkan. Mau apa saja silahkan. Karena itu kan maha benar segala firman-Nya. Ya. Yang ketiga, isi pokok bahan ajar. Sudah ada di sini. Materinya apa, definisi, terus ada di sini ini dan sebagainya, terus dan seterusnya ya. Sudah dibuat aja. Nah, namanya buat bahan ajar, mudah buat aja. Oke, sudah selesai. Baru yang ke D. D itu lebih kepada latihan baru tugas ya. Ini terbalik ini. Jadi latihan. Latihan dan tugas. Ya, jadi latihan tugas. Saya edit tidak apa-apa. Latihan dulu baru tugas. Ada dasarnya itu apa? Kenapa kok latihan dulu kok baru tugas kan gitu ya? Saya simpan ini. Nanti Ibu edit lagi ya. Jadi latihan dulu baru tugas. Nah, ini latihan dulu baru tugas. Nah, sekarang apa bedanya latihan sama tugas kan gitu ya? Kalau latihan ini lebih kepada tekstual yang ada di bahan ajar, itu latihan. Tapi kalau tugas itu lebih kepada kontekstual yang ada di substansi bahan ajar. Ya, jadi saya ulang lagi. Kalau latihan itu lebih kepada tekstual yang ada di isi pokok bahan ajar. Tapi kalau tugas lebih kepada kontekstual yang ada di luar isi pokok bahan ajar. Jadi contohnya begini, latihan misalnya. Kalau latihan, misalnya pakai C1 nih. Apa yang dimaksud dengan twice pair misalnya? Apa yang dimaksud dengan jaringan? Apa yang dimaksud dengan peer to peer? Ini masih C1 misalnya. Itu latihan. Nah, kalau tugas, desainlah ya, atau deskripsikan bagaimana bentuk jaringan multi point. Nah, jadi itu lebih kepada kontekstual. Ya, itu tugas. Clear ya? Contohnya sudah ada di sini. Rangkuman sekarang. Rangkuman berarti beresum atau menyimpulkan konklusi dari isi pokok bahan ajar. Rangkuman. Nah, ada nih rangkuman. Bla 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 bla. Terus evaluasi nih. Nah, apa bedanya evaluasi dengan latihan dan tugas? Ini sudah ada latihan, ada tugas, ini evaluasi. Evaluasi ini isinya lebih kepada secara umum. Ya, bisa memberikan soal yang ada diisi, bisa mengulang lagi di latihan, bisa mengembangkan dari tugas. Jadi itu evaluasi. Jadi evaluasi lebih luas, lebih umum. Nah, contohnya mana? Nah, ini. Ya, jadi lebih luas. Kemudian yang berikutnya ada glosari atau senerai. Jadi glosari atau senerai itu adalah istilah yang belum baku. Jadi misalnya kelas itu apa? Tetapi Ibu tidak perlu menulis unggah. Ya, unggah adalah masuk di senerai. Tidak, unggah itu sudah baku. Kemudian unduh nggak perlu, unduh itu sudah baku. Ya. File itu sudah baku. File ya, sudah baku. Nah, jadi yang dimaksud dengan senerai atau glosari itu
adalah istilah-istilah yang belum baku, yang orang masih belum kenal. Ya. Terus berikutnya lagi daftar pustaka. Ini daftar pustakanya. Oke, sama dengan yang tadi kemarin Pak Gunawan Ya, SMA 2019. Nah, itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pas nih 2 menit. 2 menit lagi. Betul. Jadi itu sebenarnya konsep, makanya saya bilang Bapak Ibu bahan ajar sebentar saya terangkan. Sudah saya kasih konsep filosofinya, kemudian konstruknya kayak apa, formatnya, terus contohnya kan sudah saya kasih, itu sudah tiga-tiganya. Filosofinya sudah oke, mekanismenya sudah oke, contohnya sudah oke, udah tinggal Ibu Bapak menyesuaikan saja, selesai sudah. Oke, pas kan? Oke.